Halo Sobat Bola, berjumpa lagi dengan kita Alano Sport. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Selamat menyaksikan. Juventus resmi datangkan Carlos Alcaraz. Juventus merekrut Carlos Alcaraz di hari terakhir bursa transfer Januari. Pemuda Argentina itu akan menjadi amunisi tambahan di lini tengah Bianconeri. Carlos Alcaraz menjadi pemain baru Juventus, didatangkan dengan status pinjaman dari Southampton hingga 30 Juni 2024, bunyi pernyataan resmi klub. Menurut data yang dirilis Juventus, mereka harus mengeluarkan 3,7 juta euro sebagai biaya peminjaman Alcaraz, yang mencetak 8 gol dalam 47 laga bersama Southampton. Ada biaya tambahan sekitar 200.000 euro serta add-on senilai 1,9 juta euro lagi. Bergantung pada performa di lapangan yang disepakati, Juventus juga punya opsi untuk mempermanenkan Alcaraz seharga 49,5 juta euro, yang akan dibayar dalam waktu 3 tahun. Pemain 21 tahun itu telah menuntaskan tes medis di London. Alcaraz menjadi pemain kedua yang direkrut Juventus di bursa transfer musim dingin. Sebelumnya, si Nyonya tua mendatangkan bek tengah berpaspor Portugal. Thiago Jallo dari Lille seharga 5,1 juta euro plus bonus yang bisa mencapai 2,6 juta euro. Alcaraz menjadi tambahan berharga bagi lini tengah Juventus, yang di tengah musim ini kehilangan Paul Pogba dan Nicolo Fagioli akibat kasus di luar lapangan. Tim asuhan Massimiliano Allegri tengah bersaing merebut Scudetto dan Coppa Italia. Liverpool versus Chelsea, Terets menang telak 4-1. Liverpool meraih poin penuh kala menjamu Chelsea dalam lanjutan Premier League. Pasukan Jurgen Klopp itu menang 4-1 atas The Blues. Duel Liverpool versus Chelsea dalam lanjutan Premier League digelar di Anfield, Kamis, 1 Februari 2024, dini hari. Chelsea sempat mengklaim penalti setelah Conor Gallagher terjatuh di kotak penalti Liverpool pada menit-menit awal. Namun, wasit menilai tidak ada pelanggaran. Liverpool gantian mengancam lewat tembakan Darwin Núñez dari luar kotak penalti. Liverpool akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-23 lewat gol Diogo Jota. Meski dikawal ketat dua bek Chelsea, Diogo Jota mampu menembus kotak penalti Chelsea dan kemudian menaklukkan Petrovic dengan tembakan dari jarak dekat. VAR sempat mengecek adanya potensi handball dalam gol Jota. Namun VAR menyatakan tidak ada handball dan wasit mengesahkan gol Jota. Liverpool menggandakan keunggulan pada menit ke-39. Luis Diaz mengoper kepada Conor Bradley yang kemudian menyerang dari sisi kanan. Bradley menuntaskannya dengan tembakan kaki kanan yang mengarah ke pojok bawah gawang Chelsea. Tempo permainan sedikit menurun pada awal babak kedua. Meski demikian, Liverpool tetap mampu menambah gol. Liverpool unggul 3-0 pada menit ke-65 berkat gol Dominic Szoboszlai. Dia menjebol gawang Chelsea lewat sundulan usai menerima umpan silang dari Bradley dari sisi kanan. Chelsea memperkecil ketertinggalan pada menit ke-71. Meski dikawal ketat bek-bek Liverpool, Christopher Nkunku tetap bisa melepaskan tembakan mendatar yang mengarah ke pojok bawah gawang Liverpool. Liverpool mengembalikan keunggulan 3 gol mereka pada menit ke-79. Umpan silang Darwin Núñez dari sisi kiri dituntaskan oleh Luis Diaz. Dan hingga akhir babak Liverpool menang telak 4-1. Luka Modric putuskan tinggalkan Real Madrid di akhir musim. Publik Real Madrid siap-siap mengucap selamat tinggal kepada Luka Modric. Bintang sepak bola Kroasia itu dikabarkan memutuskan pergi di akhir musim nanti. Pertanyaan seputar masa depan gelandang berusia 38 tahun itu terus muncul di sepanjang musim ini. Modric mendapatkan kesempatan bermain yang terus menciut, plus kontraknya akan habis pada Juni mendatang. Modric baru 24 kali dimainkan dan cuma 9 kali menjadi starter dalam 16 penampilan di Liga Spanyol. Secara keseluruhan Modric merumput selama 1.250 menit atau rata-rata 52 menit per penampilan. Pelatih Carlo Ancelotti lebih memilih memainkan gelandang muda Federico Valverde ketimbang Modric khususnya di musim ini. Situasi tersebut membuat Luka Modric semakin dekat dengan pintu keluar Santiago Bernabeu.
Cadena SER melaporkan bahwa pemenang Ballon d'Or 2019 itu tidak berencana memperpanjang masa tinggalnya. Modric tahu dia akan bermain lebih sedikit pada musim depan, bahkan mungkin semakin sedikit dibandingkan sekarang. Pelatih Carlo Ancelotti tampak tidak akan menahan Modric jika memang menginginkan pergi. Ancelotti memang tidak menjamin kesempatan bermain untuk Modric di musim depan. Di tengah ketidakpastian masa depannya, Luka Modric sempat santer dihubungkan dengan kepindahan ke Arab Saudi. Namun, kabarnya Modric tidak berminat pindah ke sana. Al Nassr versus Inter Miami, Lionel Messi CS kalah telak 0-6. Inter Miami tak berkutik melawan Al Nassr di laga persahabatan. Lionel Messi CS disikat 0-6, Al Nassr versus Inter Miami berlangsung di Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi, Jumat, 2 Februari 2024, dini hari. Duel ini tanpa ada Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Tuan rumah sudah memimpin 1-0 di menit ketiga lewat Otavia. Inter Miami kembali kecolongan di menit ke-10. Kali ini kombinasi serangan Al Nassr yang ciamik dituntaskan oleh Talisca dan skor berubah menjadi 2-0. Aymeric Laporte membuat kejutan di menit ke-12. Tembakan bebas langsungnya di wilayah sendiri mampu membobol gawang Inter Miami untuk mengubah skor menjadi 3-0. Tak ada gol balasan dari Inter Miami selama babak pertama. Skor 3-0 bertahan sampai turun minum untuk Al Nassr. Al Nassr mendapatkan hadiah penalti di menit ke-51. Talisca maju sebagai eksekutor dan membawa Al Nassr memimpin 4-0. Mohamed Maran makin membuat Inter Miami malu di menit ke-68. Dia sukses merobek gawang klub asal Amerika Serikat itu dengan sundulan dan mengubah skor menjadi 5-0. Talisca lepas dari posisi offside. Kontrol bolanya yang baik dituntaskan menjadi gol pada menit ke-73 untuk membawa Al Nassr memimpin 6-0. Inter Miami kemudian memainkan Lionel Messi di menit ke-83. Namun, kehadiran La Pulga tak mengubah skor sampai laga tuntas. Elkan Baggott dipinjamkan Ipswich ke Bristol Rovers. Bek timnas Indonesia, Elkan Baggott merapat ke Bristol Rovers pada bursa transfer musim dingin ini. Ia datang dengan status pinjaman dari Ipswich Town. Ipswich mengumumkan meminjamkan Baggott ke Bristol Rovers melalui situs resmi klub. Bristol berlaga di League One 1 kasta di bawah Ipswich yang kini berada di Championship Division. Bek 21 tahun ini dipinjamkan hingga akhir musim ini. Ia diharapkan bisa mendapat banyak menit bermain di Bristol usai kesulitan menembus tempat utama di Ipswich. Baggott baru mengemas 4 penampilan di Ipswich musim ini dengan torehan 1 gol. Baggott pada musim-musim sebelumnya juga pernah dipinjam Ipswich ke sejumlah klub. Selain Ipswich dan Bristol, klub yang pernah dibela Baggott adalah Kings Lynn, Gillingham, dan Cheltenham. Baggott merupakan produk asli dari Akademi Ipswich. Ia baru 7 kali bermain untuk The Tractor Boys sejak debut di tim utama pada 2020. Baggott bakal langsung merapat ke Bristol usai berlaga bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Baggott tampil di 3 laga di ajang ini dengan tim Garuda terhenti di 16 besar usai kalah dari Australia di 16 besar. Pemuda kelahiran Bangkok ini berpeluang mencatatkan debut pekan ini saat Bristol bertandang Exeter City dalam lanjutan League One. Bristol saat ini masih berkutat di papan tengah. Mereka berada di peringkat ke-11 dengan 37 poin. Baggott akan satu tim dengan 2 pemain yang sempat digadang-gadang bakal jadi bintang di timnas Inggris tapi justru gagal bersinar. Mereka adalah Scott Sinclair dan Jordan Rossiter. Begitulah info seputar berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Dan terima kasih yang sudah berkunjung di channel Alano Sport. Jangan lupa ikutin terus dengan cara subscribe, like, komen agar sobat tidak ketinggalan info seputar olahraga sepak bola dari Alano Sport. Terima kasih.